Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 1 Juli 2025. Beberapa emiten-emiten dari emas mulai ada penguatan karena harga emas kembali menguat. Enjoy profit bagi beberapa sobat trader yang spekulasi buy di Archie. Ya, baru kita masukkan trading plan kemarin. Hari ini menguat. Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini yang terkoreksi 0,18%, masih cukup sideways beberapa waktu belakangan, belum mampu lanjut menguat, namun juga belum mau turun lebih dalam. Value transaksi hari ini 10 triliun dengan foreign buy 2,9 triliun dan foreign sell 3,7 triliun, masih net foreign sell terus beberapa hari belakangan ini. Emiten-emiten yang dibeli oleh asing ada TLKM 59 miliar, TPA 33 miliar, AMMN 26 miliar, Cuan 21 miliar, ADI 16 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten-emiten yang didistribusi ada BBRI 200 miliar, BMRI 131 miliar, Antam 98 miliar, BBCA 76 miliar, BBNI 41 miliar, Toba 38 miliar, BRMS 28 miliar, dan seterusnya. Kita lihat chart IHSG kita pada perdagangan hari ini yang dibuka di atas harga closing kemarin, namun kemudian di bawah turun, tertahan 550, ada penguatan, ada potensi masih lanjut menguat sampai ke resisten di 7000. Jika sampai ke 7000, apakah berhasil breakout atau turun? Ya, nanti kita lihat market bagaimana. Yang penting kita bisa profit di beberapa emiten yang kita masukkan trading plan, diantaranya Archie. Pada perdagangan hari ini hit TP 5% bahkan lebih. Hari ini Archie menguat 12,5%. Selamat bagi sobat spekulasi buy Archie. Ini kita bawa sentimen untuk perdagangan hari ini 1 Juli langsung jalan. Tidak langsung menguat, harusnya ada sobat trader dapat di harga 565 570. Sudah floating profit lumayan 10% lebih. Masih bisa di hold selama bertahan di atas 600 ya, bisa pasang trailing stop 600 untuk take profit di Archie. Harusnya 600 ini ya 5% lebih lumayan, dapat 5% dari Archie. Secara benar lagi ada distribusi malahan oleh SQ AK XL yang nampung YPDR BK ya. Jika turun dari 600 bisa pertimbangan take profit untuk Archie. Kita trading cepat. Namun dengan sentimen emas yang menguat semoga masih bisa uptrend kembali. Ini juga masih uptrend tertahan 520 kemudian rebound. Potensial ke 700 sampai 800 cukup besar sebenarnya. Meskipun secara fundamentalnya distribusi besar. Lalu kita lihat beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ada MAPI. Sektor emas lainnya ada PSAB. Kita lihat PSAB. PSAB sesuai gambaran kita tertahan di support 442 beberapa kali tertahan menguat menguat. Ini sudah mulai ada penguatan namun ada resisten di 490 sampai 500 yang harus dijebol oleh PSAB. Secara teknologi ada distribusi oleh AKBK asing tambah keluar 9 miliar. Secara teknikal untuk PSAB ini akan menarik jika ada koreksi ke 440 sampai 400-an lagi. Bisa bandwidth di sekitaran area situ. Sudah cukup oversold sebenarnya, namun ini sudah dekat dengan resisten di 490-an. Pantau saja besok jika ada koreksi, berarti kesempatan buy on weakness untuk PSAB. Kemudian ada MAPI. MAPI pada perdagangan 1 Juli menguat 3,39%. Gap up, ini tampak bola double bottom. Berhasil breakout resisten sebelumnya di 1150. Secara metodologi hari ini biasa saja, tidak ada yang cukup signifikan di MAPI, maka band weakness di 1150-an menarik untuk MAPI jika ada koreksi ke sekitar area situ untuk MAPI. Kemudian sebelum kita lanjutkan ada sebuah trading request untuk dibahas MIRA.
Mira ini ada akumulasi pada perdagangan hari ini, CPSQ. Jika kita lihat bahan terminologi, maka cukup bagus akumulasinya. Potensial menguat cukup besar, ini resisten di 16 ya. Beberapa kali sampai ke 16 koreksi. Untuk Mira karena ini harganya cukup murah, maka pergerakannya cenderung tidak begitu volatil ya. Jika ada yang spekulasi beda dari harga 10, ini sudah floating profit lumayan. Bisa pertimbangkan take profit jika belum mampu menembus 15 atau 16 untuk Mira. Kemudian ada sebuah trailing request SCMA. SCMA setelah kita bagian terima di sini, kita bagian terima di sini hit TP ternyata di bawah turun. Nah, trading plan-nya di sini saat ada rejection. Hit TP bawah turun. Breakdown support 150. Kembali downtrend untuk Surya Citra Media. Pada hari ini ada akumulasi cukup bagus, akumulasi dari SMA. Volumenya yang belum begitu bagus. Akumulasi ada EP, ZP. Untuk SMA bisa pertimbangkan bahan weakness jika ada koreksi kembali ke dekat 140. Sekitar sini 140 sampai 144 area B yang cukup menarik untuk SCMA. Kemudian ada Raam. Hari ini masih menguat Raam 3,3% secara terminologi biasa saja. Sudah hampir sampai ke resisten 300 ya, pelan-pelan naiknya belakangan. Volume 1 Juli malah lebih besar daripada volume 30 Juni. Menarik untuk Raam. Potensial ke 300 cukup besar bagi yang punya dari harga bawah saat kita buat teman-teman. Bisa di hold jika masih bertahan di atas 270 ya. Saat ini support minusnya ada di 270. Jika turun dari itu bisa take profit untuk Tripar Multivision Plus. Kemudian ada WIM. WIM hit TP pada perdagangan hari ini. Selamat bagi sobat spekulasi buy WIM. Kita banyak terus di sini bertahan di support. Sempat hit TP tanggal 19 Juni namun cukup volatil. Menguat bawah turun lagi sideways. Belum sempat masuk trading line karena belum ada akumulasi. Pada perdagangan hari ini kembali hit TP berhasil breakout resisten 800. Tampak pola double bottom. Jika ada koreksi ke 750 sampai 800 bisa pertimbangan bangun minus untuk WIM. Secara terminologi biasa saja sehingga kalau ada koreksi kesempatan bangun minus untuk WIM. Potensial ke 850 sampai 900 cukup besar untuk Wismilak. Kemudian ada FUTR. FUTR pada perdagangan 5 Juni kita masukkan trading ternyata di bawah turun. Sudah mulai ada volume cukup besar tanggal 24 Juni. Tanggal 1 Juli distribusi cukup besar di FUTR meskipun menguat 4,35%. Sedang berusaha menembus resisten di 75 pas di MA20-nya. Untuk saat ini FUTR ada akumulasi asing pelan-pelan. Selama bertahan di atas 65 bisa di hold kalau ada yang spekulasi buy. Jika turun dari itu bisa batasi risiko, amankan modal untuk FUTR. Atau kalau mau spekulasi buy on weakness ya di dekat 65. Kemudian ada SSIA. Masih cukup aturan SSIA meskipun sempat ada pembagian dividen namun masih cukup kuat kenaikan dari SSIA. Jarak dengan EMA 20-nya cukup jauh, strong uptrend sekali. Bisa di hold selama bertahan di atas 1650 bagi yang punya dari ke bawah atau 1550. Kemudian MAPA. MAPA pada perdagangan 1 Juli berhasil menguat 6,7%. Hit TP kita buat perdagangan hari ini dan langsung jalan. Selamat bagi sobat spekulasi buy MAPA.
Kalau ada yang spekulasi buy sejak sini, bentar lagi sampai TP 5%-nya. Kalau ada yang buy on weakness di dekat 600, support yang kita buat, selamat sudah floating profit lumayan. Kalau ada yang spekulasi buy di 600, atau baru spekulasi buy hari ini juga sudah profit. Semua profit di MAPA. Akumulasi hari ini ada BB, CC, potensial ke 750 kembali cukup besar. Secara teknikal ini berhasil breakout resistance sebelumnya di 675. Ya, semoga bisa lanjut menguat lagi untuk MAPA. Kemudian ada Avia. Avia kita buat yang itu perdagangan 5 Mei, kemudian menguat, bawa turun sampai support 420. Hari ini menguat 7,40%. Secara terminologi ada BP akumulasi. Jika ada koreksi kembali ke 440-an, spekulasi buy menarik untuk Avia. Sepertinya dalam kondisi uptrend jangka menengahnya. Kemudian ada lead. Lead terkoreksi sampai 70, kemudian menguat. Secara terminologi biasa saja. Ini memang cukup sideways pergerakannya. Kalau ada koreksi kembali ke 70 bisa buy on weakness untuk lead. Kemudian ada Mina yang pada perdagangan hari ini arah. Ya, kita buat candle line di sini ITP kita buat candle di sini di bawah turun sampai support. Semoga ada sebenarnya akumulasi pelan-pelan harusnya sudah floating profit lumayan 34%-an. Kalau ada yang spekulasi buy di sini kita ukur. Spekulasi buy di sini dan tetap hold 26%. Selamat bagi sebenarnya spekulasi buy Sanur Hasa Mina. Ya, kita memang berharap bahwa ini akan tiba-tiba menguat cukup tinggi seperti ini dan realisasi hari ini menguat cukup tinggi. Selamat kesabaran, sobat trader beberapa waktu sebelumnya sudah terbayar dengan floating profit cukup lumayan di Mina. Kemudian ada KRIA yang juga masih lanjut menguat. Ya, berhasil breakout previous high di 170. Hari ini menguat 32,21%. Secara bentar lagi ada akumulasi. Sudah hampir sampai resisten di 200. Akan cukup volatil untuk perdagangan 2 Juli. Karena ini sudah naik cukup tinggi. Potensial ada seller. Kemudian turun sampai 150, 160. Nanti pantau-pantau lagi jika ada rejection. Bisa spekulasi buy kembali untuk KRIA. Setelah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 1 Juli 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.